Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelumnya kita berdoa bersama. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami datang bersama di hadirat-Mu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau, supaya setiap kehidupan yang kami alami hari ini kami mau mempersembahkannya kepadamu sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Biarlah Engkau berkarya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang manis. Haleluya, amin. Mari kita datang dengan pujian dan syukur, dengan ketulusan di hadapan Dia. Haleluya, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami mau bawa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar karena hanya kuat Engkau saja Tuhan kami ada, karena anugerah-Mu. Amin. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Angkat hatimu ya Bapa, angkat hatimu jemaat Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada di sekitar kami. Yes, amin. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku
hidup setiap kami Tuhan terbuka di hadapan-Mu. Biar setiap kami hidup dalam penyembahan kepada-Mu. Kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan tulus katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami mau jaga hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Oh, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami yang ditebus, kami jadi milik-Mu, layak persembahkan hidup bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih, syukur kami naikkan. Biar setiap mulut kami memuji-Mu, biar setiap lidah kami meninggikan. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Kami persembahkan hidup kami untuk kepentingan-Mu. Pakai kami jadi alat-Mu, pakai hidup kami memuliakan nama-Mu. Biar setiap kerinduan kami, biar setiap kerinduan yang kami bawa di hadapan-Mu, Engkau melihat, Engkau berkarya lebih lagi. Terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami menceritakan kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur penyembahan-Mu. Kau persembahkan hidup-Mu, persembahkan anggota tubuh-Mu. Pakai mulut kami untuk menceritakan kebaikan-Mu. Pakai tangan kami untuk bekerja kuat di ladang-Mu. Pakai kami, pakai hidup kami, pakai mata kami untuk melihat masih banyak tuaian yang harus kami kerjakan. Pakai kaki kami untuk kami rela memberitakan firman-Mu. Mari Bapak Ibu, pandang dia bahwa hidup-Mu berharga, supaya kita semua terus disempurnakan. Biar setiap kita terus
dimuliakan di dalam kebenaran firman-Nya. Biar hidupmu boleh bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kemuliaan-Mu turun menyertai kami, menceritakan kebaikan-Mu. Biar hidup kami boleh terus memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang melingkupi hidup kami. Biar terang-Mu boleh terpancar dari hidup kami. Biar hidup kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau. Yesus, kemuliaan-Mu yang selalu memberkati hidup setiap kami. Di dalam kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup setiap kami. Kembali katakan dengan kerinduan dan tulus di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati setiap kami. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Naikkan syukur bersama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, menyembah-Mu. Kami datang bersama terus memuji-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami, supaya kami terus bisa melihat rencana Engkau yang indah. Amin. Haleluya. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kembali katakan, hargai kehadirannya di dalam hidupmu. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu. Hargai kehadirannya di dalam hidupmu. Bapa Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Dia hadir. Dia ingin terus melekat bersamamu. Hargai kehadirannya. Amin. Biar hidupmu boleh memancar penyembah-penyembah benar, menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Sekali lagi, segala pujian syukur bagi
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu lebih lagi. Berkata-katalah buat kami pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, kita bangun pagi. Saya berharap kita semua bisa dengan tetap setia, tetap tekun mengikuti setiap renungan pagi. Untuk itu, pagi hari ini kita akan merenungkan, karena kita sudah tahu manusia diberi kehendak bebas, lalu kehendak bebas itulah yang sangat menentukan. Makanya ada dua macam kehendak bebas, dua macam penggunaannya. Nah, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap kesempatan di pagi hari sangat memberkati semua kami yang mendengar dan melakukannya. Terima kasih, mohon urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, soal kehendak bebas kita sudah tidak ragu lagi bahwa kita memiliki pilihan atau kehendak bebas. Hidup ini kita bisa memilih pagi hari mau bangun, mendengar renungan pagi, atau tetap tidur sampai nanti siang. Bisa. Nah, bahkan dalam tingkat keselamatan orang bisa memilih Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Itu pilihan bebas memang. Tapi ingat, segala sesuatu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Nah, pagi ini kita akan merenungkan dua macam kehendak bebas, dua macam penggunaan kehendak bebas. Jadi ada kehendak bebas yang digunakan untuk dengan tujuan keselamatan. Misalnya apa? Misalnya, aku mau melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Nah itu, aku mau itu kan berkehendak, memutuskan untuk melakukan kehendak Bapa. Nah itu artinya kehendak bebas sedang diarahkan kepada keselamatan. Yang kedua, kehendak bebas juga bisa dipakai untuk mencelakakan diri sendiri loh saudara. Aku ingin milik orang itu. Ya, itu sudah pasti binasa kalau tidak bertobat sebelum mati. Di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 saya bacakan ya. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Kan banyak orang itu punya pengertian bahwa kalau manusia jatuh dalam dosa karena digoda setan. Kan begitu kan? Coba kita baca. Dari Yakobus pasal 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dipikat, dirayu olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, makanya kehendak bebas juga bisa digunakan untuk menyimpang sehingga mencelakakan diri sendiri. Tapi banyak orang mabok terhadap dunia ini, sehingga tanpa terasa ia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Kan begitu, ya. Jadi bisa dua penggunaannya. Satu untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang banyak. Yang kedua untuk mencelakakan diri sendiri. Ya, kalau orang jahat bisa mencelakakan sesamanya juga. Bisa. Nah, ini penggunaan kehendak bebas. Makanya kalau kehendak itu, hasrat itu diarahkan untuk keselamatan, itu ciri-cirinya jelas, saudara. Jelas dan sederhana. Ya pasti dalam pernikahannya
harmonis. Ia pasti di dalam pelayanan di gereja, ia semangat tanpa memperhatikan apapun yang terjadi. Yang penting melayani Tuhan. Ya. Komunitas yang ada menjadi komunitas kebenaran, bukan komunitas gosip. Ya. Nah, kehendak yang benar pasti melakukan kehendak Tuhan. Kan begitu. Sedangkan keinginan yang membinasakan itu pasti tidak berkenan bagi Tuhan. Karena menyimpang. Arti dosa itu menyimpang sebenarnya, saudara. Ya. Jadi saya berharap kita mengerti sekarang, kita diberi kehendak bebas, jangan disalahgunakan. Aku nggak mau pilih ke kiri, ke kanan, Pak. Tidak bisa. Karena orang berdiam diri saja. Padahal ada yang harus dilakukan. Itu saja sudah menyimpang. Itu artinya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Karena Alkitab berkata, barang siapa bisa berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ya dosanya kekal. Jadi di kasus ini Yakobus tidak mencampur adukan dengan iblis, kesalahan iblis. Manusianya sendiri memang salah. Coba saudara bayangkan kalau di Eden dulu Hawa tidak mau dirayu iblis. Kan nggak terjadi apa-apa juga, nggak jatuh juga dalam dosa, meskipun ada iblis. Kan begitu ya. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Kehendak bebas kalau dipimpin oleh roh, maka membawa keselamatan. Tapi kehendak bebas kita kalau dipimpin oleh nafsu kedagingan kita, akan mencelakakan diri sendiri. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau ditanya bahwa kehendak bebas kita arahkan kemana? Siapa yang bisa menjawab? Ya kita sendiri juga, saudara. Itu makanya namanya kehendak bebas. Keinginan, hasrat yang kuat, dorongan dari dalam selalu ada. Ya. Tinggal kitanya yang mau mengarahkan, mau ke kiri atau ke kanan. Mau selamat atau tidak selamat. Mau menaati penggunaan kehendak bebas atau menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kan begitu. Semuanya pilihan ada di tangan kita sendiri. Bukan di tangan orang lain, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, kitalah yang menggerakkan kehendak bebas kita. Kita diberi kehendak bebas oleh Bapa di surga supaya kita menggerakkan kehendak bebas kita menuju kepada Tuhan. Bukan menuju kepada dunia ini dengan segala daya tariknya. Memang dosa itu menarik, saudara. Sebab kalau tidak menarik, gak ada orang yang mau buat dosa. Menarik. Promosinya menarik. Sedap dipandang mata. Memberi pengertian. Memuaskan ego. Nikmat untuk dinikmati itu nikmat. Ya, memuaskan. Tapi kita tahu itu membawa kepada kematian kekal. Jadi pagi ini kita tidak boleh status quo di tengah, mediokrites itu gak boleh di tengah, ya. Harus ambil keputusan mau ke kiri atau ke kanan. Mau menggunakan kehendak bebas kita untuk mendekat kepada Tuhan atau menjauh kepada Tuhan. Pilihannya cuma itu. Tidak ada yang lain, saudara. Jadi jangan berharap aku nggak pilih apa-apa. Nggak pilih apa-apa sedang sama dengan menentang firman Tuhan. Hati-hati, saudara. Ya. Nah, dua pilihan. Alkitab mengingatkan bahwa manusia hidup hanya satu kali, mati satu kali, kemudian dihakimi. Makanya pilihan kita itu penting sekali. Jangan salah pilih. Jangan salah ambil keputusan. Karena pertobatan pun butuh waktu panjang. Tidak hanya mulut saja. Tapi harus memperbaiki semua kerusakan yang ada. Harus bertanggung jawab. Banyak orang salah mengerti. Mereka pikir Tuhan kalau kita minta ampun lalu gak melakukan apa-apa. Beresin kerusakannya itu. Dan jangan buat dosa lagi. Itu ya, saudara ya. Mari kita
makin serius menggunakan kehendak bebas kita hanya untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula, dengan program doa pagi ini. Sehingga kami semua diberi asupan yang sehat secara rohani melalui renungan pagi setiap hari. Terima kasih, kami juga mengucap syukur dan berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Agar mereka juga sehat, umur panjang, diberkati untuk menjadi berkat. Juga semua umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.